Hai guys, buat kalian yang sering nonton YouTube RDC Manado, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke guys, jangan lupa ya. See you. Oke guys, video kali ini adalah merupakan kelanjutan dari video-video saya sebelumnya yang ada di playlist PDB Sumut 2020. Ini adalah merupakan video yang kelima. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah menjelaskan tentang panduan lengkap cara registrasi peserta didik baru menggunakan aplikasi PPDB Sumut. Oke guys, video saya ini tidak ada apa-apanya tanpa ada dukungan daripada kalian semua. Oleh sebab itu, bantu saya bagikan video saya ini ke seluruh teman-teman kamu. Dan buat kamu yang baru bergabung ataupun yang sudah lama menonton video saya ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan buat kamu yang ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya, silakan klik tombol lonceng yang ada di pojok kanan bawah channel saya ini. Ingat loh guys, subscribe itu gratis loh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, adik-adik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan panduan lengkap registrasi siswa baru dengan menggunakan aplikasi PPDB Sumut. Jadi video ini saya sampaikan mengingat masih banyak para orang tua ataupun calon peserta didik yang mengalami kesulitan untuk melakukan proses registrasi online PPDB Sumut ini. Tapi satu hal yang perlu kita persiapkan adik-adik sekalian sebelum kita melakukan proses registrasi, pastikan dulu berkas-berkas yang diperlukan di dalam registrasi online di PPDB Sumut ini telah Anda lengkapi. Seperti untuk jalur prestasi akademik, kalian harus sudah menyiapkan kartu keluarga, kemudian juga raport ya, karena nanti kita akan melakukan penyebutan nilai raport mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Sementara kalau dia jalur prestasi non akademik, adik-adik harus menyiapkan selain kartu keluarga, kalian juga harus menyiapkan sertifikat ataupun piagam penghargaan yang pernah kalian ikuti, khususnya yang meraih juara 1, 2, dan 3 pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun tingkat internasional. Nah, sementara kalau dia adik-adik yang ingin mendaftarkan dirinya pada jalur afirmasi, ini dikhususkan kepada adik-adik yang orang tuanya tingkat ekonominya tergolong tidak mampu. Maka ini harus dilengkapi berkasnya seperti kartu keluarga, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua itu adalah adik-adik harus memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian orang tua juga harus menunjukkan atau melengkapi berkas seperti kartu PKH, program keluarga harapan. Nah, bila orang tua tidak memiliki KIP ataupun PKH, maka sangat disarankan diurus surat keterangan dari dinas sosial yang ada di kabupaten kota masing-masing. Selain itu, adik-adik, umur untuk calon peserta didik yang akan mendaftar itu maksimal adalah 21 tahun. Oke, jadi itulah dia beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tambahannya lagi, khusus adik-adik yang mau mengambil jalur zonasi
Ini berkaitan dengan jarak tempuh tempat tinggal kamu dengan sekolah yang dituju. Itu diberi batasan 0 sampai 20 km. Jadi pada umumnya kalau dia melebihi dari batas jarak tempuh di atas 20 km tidak akan terverifikasi. Kira-kira seperti itu dia. Oke, kita langsung saja ya ke panduan ya, panduan ataupun petunjuk pelaksanaan jaring peserta didik PPDB online Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Jadi ini langsung saya dapatkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera langsung ya. Jadi supaya adik-adik bisa lebih pahami. Jadi saya mohon agar adik-adik ikuti secara detail video ini supaya adik-adik bisa lebih memahaminya ya. Ya, ini kita skip aja, ini kita skip. Oke, saya rasa ini kita langsung aja ke ya, ini kita langsung masuk ke intinya, itu adalah bagaimana tata cara pendaftaran peserta PPDB online. Oke, ini saya agak besarkan sedikit supaya bisa kelihatan di layar monitor ya. Ya, jadi langkah pertama ya, pastikan dulu di HP smartphone Anda sudah terinstall ya aplikasi PPDB Sumut. Jadi bagi kamu yang belum memiliki aplikasi PPDB Sumut, maka sangat disarankan adik-adik harus mengunduhnya terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengunduh aplikasi ini, di video saya, tepatnya di video part 2, itu sudah ada saya tuliskan website untuk pengunduhan aplikasi PPDB Sumut. Itu saya sisipkan di kolom deskripsi, adik-adik bisa buka di channel YouTube saya ini ya. Oke, seperti itu. Jadi install terlebih dahulu aplikasi PPDB Sumutnya di Play Store dengan nama PPDB Sumut ya. Kemudian setelah diinstal, klik download aplikasi yang terletak di atas tanda panah ini dia. Bisa kelihatan ini ya kan dek. Setelah itu unduh aplikasi tersebut seperti gambar di bawah berikut ini. Jadi kita unduh. Kemudian setelah aplikasi selesai diunduh, lanjutkan dengan memilih tombol install untuk memasang aplikasi PPDB. Begitu. Sehingga tampilannya nantinya seperti ini. Ya, ini kita klik install, maka nanti akan menjadi seperti ini hasilnya. Kita lanjut ya. Setelah selesai proses download, maka akan ditampilkan langkah pendaftaran seperti berikut ini. Ini adik-adik bisa lihat nanti di layar handphone kalian. Setelah aplikasinya sudah berhasil diinstal dan kita sudah buka, maka nanti akan muncul di aplikasi PPDB tersebut tata cara pendaftaran. Ini ada langkah-langkahnya, bisa adik-adik lihat nanti dan pelajari ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya. Pilih menu registrasi akun untuk memulai mendaftar. Ya, jadi registrasi akun ini bisa kita temukan ketika kita tadi scroll ya. Pada tampilan tata cara pendaftarannya kita scroll ke kiri, maka nanti kita akan menemukan tampilannya seperti ini. Nah, oke, ini adalah merupakan langkah pertama yang kita lakukan untuk registrasi.
Jadi kita pilih menu registrasi akun untuk memulai mendaftar. Pastikan melakukan registrasi pada alamat sesuai kartu keluarga dan mengaktifkan GPS pada smartphone yang digunakan untuk melakukan registrasi. Nah, ini mungkin ada yang bertanya kenapa GPS harus diaktifkan. Ini ditujukan kepada adik-adik yang nantinya akan memilih pendaftaran pada jalur jalur zonasi, maksud saya ya, pada jalur zonasi. Jadi supaya nanti panitia PPDB bisa membaca jarak rumah kamu ke sekolah yang dituju itu apakah sesuai dengan batas yang ditentukan atau tidak gitu. Maka ini wajib diaktifkan, kalau tidak nanti tidak akan terdeteksi ya, sehingga sia-sia nanti proses registrasi kamu itu nantinya. Oke. Jadi setelah kita klik menu registrasi, gimana dia? Oke, ini dia, kita lihat tahap lanjutannya. Setelah memilih registrasi akun, lanjut untuk memilih kabupaten. Keberadaan calon peserta didik seperti gambar berikut. Ini dia. Jadi setelah tadi kita klik registrasi akun, maka nanti tampilannya menjadi seperti ini. Sudah? Nah, ini nanti ada pilihan menu yang harus kita isi ya, itu pilihan kabupaten kota. Ini nanti kamu klik, dimana kabupaten kota yang kita pilih adalah kabupaten kota tempat kamu tinggal sesuai dengan kartu keluarga. Oke. Baru setelah itu klik cek pendaftaran. Sudah. Setelah mengisi kabupaten, lanjut untuk mengisi nomor handphone dan password. Jadi harap untuk mendaftarkan nomor handphone yang sebenarnya dan password yang mudah untuk diingat, sehingga nanti memudahkan dalam langkah registrasi online. Oke. Jadi di sini sedikit saya perlu jelaskan. Nomor handphone ini wajib kita masukkan karena ini adalah merupakan sebagai ID kita nanti pada saat loginan. Maka sangat diharapkan nomor handphone yang kita masukkan itu adalah nomor handphone yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi, bukan nomor handphone yang merupakan WA ya. Jadi dia statusnya aktif. Kemudian untuk password, disarankan password yang dimasukkan adalah password yang unik tapi mudah diingat gitu. Nah, ini nanti kita ulangi sekali lagi penulisan passwordnya untuk konfirmasi. Oke. Setelah itu kita klik proses. Setelah kita klik tombol proses, maka kita nanti akan diarahkan untuk login ke aplikasi. Login dengan menggunakan nomor handphone dan password yang tadi sudah kita isi ya guys. Oke. Nah, jadi itu dia. Kita masukkan nanti di sini nomor handphone kita dan password yang sudah kita isi sebelumnya, yang sudah kita buat sebelumnya ya. Baru setelah itu kita klik login. Oke. Kita klik login di sini ya. Kita lanjut. Setelah login, masuk ke tahap selanjutnya. Klik registrasi peserta. Oke, jadi setelah kita menekan tombol login, maka nanti tampilannya jadi seperti ini. Ini akan terdapat beberapa menu. Oke, ini saya akan coba besarkan ya guys, supaya kita bisa melihat ya. Iya. Baik, ini ada registrasi peserta, kemudian cara registrasi, kemudian pengumuman, kemudian ini adalah lacak, kotak masuk, cetak formula. Nah, jadi yang kita klik ya adalah yang ini, registrasi peserta. Oke, kita klik ini, maka tampilannya jadi seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi setelah kita login ke registrasi peserta, nah selanjutnya nanti kita akan diarahkan ke tahap pengisian kartu keluarga. Jadi silakan adik-adik isikan
pada kolom ini itu adalah nomor NIK ataupun NSN. Kemudian cari data untuk mencari nama calon peserta. Oke, jadi NIK calon peserta didik itu bisa diperoleh dari kartu keluarga. Jadi adik-adik bisa lihat nanti di kartu keluarga itu berapa NIK adik-adik sekalian. Jadi itu kita masukkan kemari, baru kita klik tombol yang warna hijau ini, cari data. Sudah? Maka nanti setelah kita klik cari data, itu nanti akan muncul di sini data kita seperti ini. Iya, ini dia tampilannya. Sudah? Jadi di sini kita bisa lihat ada konfirmasi kartu keluarga katanya ya. Tertulis di sini NIK yang kita isi tadi, terus nama kita, nama adik-adik ya yang akan mendaftar, terus tempat lahir, kemudian tanggal lahir dan jenis kelamin. Oke, baik. Jadi kalau seandainya nanti ternyata setelah kita melakukan proses cari data itu ada beberapa data yang tidak sesuai, itu saya rasa itu nggak ada masalah, kita abaikan saja supaya tidak menghalangi proses registrasi kita ini ya. Sudah? Jadi nanti setelah mau tahap verifikasi baru kita akan urus ya data kamu yang tidak sesuai. Atau bisa juga menjumpai bagian catatan sipil jika memang kesalahan di kartu keluarga itu sendiri. Tapi kalau tidak sesuai data yang tertera di PPDB ini dengan kartu keluarga kita, maka kita langsung menjumpai operator sekolah tempat kita tuju. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita lakukan penguploadan kartu keluarga dengan cara mengklik tombol kamera yang ada di sini. Ini bisa adik-adik nampak ya. Oke, gitu dia. Jadi kita upload fotonya. Setelah itu bagaimana katanya? Iya. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Oke. Jadi setelah kita klik tombol berikutnya, selanjutnya kita diarahkan pada menu isian pendidikan. Jadi di sini kita pilih jenjang pendidikan yang akan kita pilih, apakah SMA atau SMK. Oke. Nah, jadi kita isi di situ. Ya, nanti ada di sini drop down deh ya. Kita tinggal pilih aja yang mana, baru klik tombol yang warna hijau ini ya. Itu berikutnya. Oke, baik. Bisa kelihatan ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Iya. Selanjutnya kita masuk ke tahap jalur. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan di video part 2, itu tahap jalurnya ada 5 ya. Yang pertama itu adalah tahap jalur prestasi akademik, yang kedua itu adalah tahap jalur prestasi non akademik, yang ketiga itu adalah jalur mutasi orang tua atau anak guru ya. Jadi ini mutasi orang tua itu adalah orang tua kamu yang bekerja sebagai pegawai negeri ataupun TNI Polri ya. Bila orang tua kamu pindah tugas, maka itu harus ditunjukkan surat pindah tugas orang tua kamu itu. Ya, sementara kalau dia anak guru, ini berlaku kepada anak guru yang mengajar ya, atau guru yang mengajar di sekolah yang kita tuju ya. Jadi orang tua kamu itu mengajar ya di salah satu sekolah yang kamu tuju ya. Terus yang keempat itu adalah jalur zonasi dan afirmasi, seperti itu. Jadi ini kita dalam isian jalur pendaftaran ini kita hanya diperbolehkan memilih salah satu jalur aja ya. Jadi khusus untuk tanggal 30 sampai 2 Juni itu jalur yang bisa kita pilih di sini adalah jalur afirmasi, perpindahan, atau prestasi akademis dan non akademis. Tapi kalau dia untuk jalur zonasi itu hanya bisa dilakukan pada tanggal 19 sampai 27 Juni.
Oke adik-adik sekalian. Jadi setelah kita memilih salah satu jalur tersebut, selanjutnya kita klik tombol hijau. Ini kita klik tombol warna hijau ini, pilih pendidikan berhasil ini ya. Nah, kita klik ini. Oke. Setelah kita memilih jalur pendaftaran yang sudah dipilih, calon peserta didik harus mengisikan nilai rapor. Itu diawali dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi pertama sekali nanti kita masukkan dulu apa-apa saja mata pelajaran yang terdapat di setiap semester, kemudian diikuti dengan nilai mata pelajarannya setiap satu semester itu. Jadi cara untuk menambahkan mata pelajaran, kita klik aja nanti tombol biru ini ya. Coba saya zoomkan sedikit. Oke, ini saya geser biar kelihatan ya adik sekalian. Nah, ini dia ya, bisa kelihatan ya. Nah ini, jadi di sini nanti kita klikkan untuk mengisi mata pelajaran yang ada di setiap semester. Kita tambahkan, baru setelah itu kita isi nilainya. Jadi kalau seandainya ini udah kita isi semua, ternyata ada yang silap gitu, maka itu bisa kita hapus dengan cara mengklik tombol merah pada salah satu mata pelajaran yang mau kita hapus. Sudah? Nah, selanjutnya kita foto ya, kita upload raport kita. Itu dimulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan cara menekan tombol kamera yang ada di sini. Oke, seperti itu. Saya adik sekalian ya. Oke, masukkan mata pelajaran dan nilai dan penguploadan raport. Maka kita nanti akan diarahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan pilih sekolah. Nah, jadi pada tahapan ini sebelum adik-adik memilih sekolah yang dituju, maka pertama sekali adik-adik harus mengisi asal sekolah sebelumnya dari SMP ataupun MTS mana ya. Oke, saya akan coba zoomkan di sini. Iya, seperti ini. Itu dia. Jadi tampilannya nanti seperti ini dia ya. Jadi kita isi dulu di sini asal sekolah adik-adik sekalian. Kemudian kita pilih sekolah yang kita tuju. Jadi di sini hanya diperbolehkan memilih satu sekolah saja. Kemudian kita pilih, kita klik ini ya. Kita klik tombol hijau, itu berikutnya. Kira-kira seperti itu dia. Oke, kita lanjut kembali. Setelah selesai kita memilih sekolah, kita diarahkan ke tahap pendaftaran selanjutnya, yaitu tahap penentuan koordinat letak rumah. Ini sangat diharapkan ya adik sekalian, mengaktifkan GPS pada smartphone yang digunakan. Tujuannya nanti supaya bisa terdeteksi ya, bisa terdeteksi jarak rumah kamu ke sekolah yang dituju itu sebenarnya berapa kilometer. Oke. Nah, jadi saya tekankan di sini supaya adik-adik hati-hati dalam memasukkan data tempat tinggal kamu, agar nanti pada saat dideteksi oleh aplikasi PBDB sobat ini, itu jarak rumah kamu ke sekolah yang dituju itu sesuai dengan batas yang ditetapkan, yaitu 0 sampai 20 km. Tapi ini biasanya ya pada tahapan ini dikhususkan kepada kamu yang memilih jalur zonasi. Tidak berlaku ya, tidak berlaku tahapan ini bagi kamu yang memilih jalur prestasi, akademis, non akademis, jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi akademis dan non akademis ya. Kemudian jalur apa tadi? Oh ya,
mutasi ya, mutasi orang tua kamu, mutasi tugas, dan juga anak guru, itu tidak berlaku. Jadi ini tahapannya hanya dikhususkan kepada adik-adik yang memilih jalur zonasi. Nah, kamu bisa lihat di sini. Oke, saya akan coba zoomkan bagaimana kira-kira tampilannya nanti pada saat kita menginput titik koordinat rumah kita. Nah, ini dia. Nah, ini sekolah yang dituju, gitu ya. Maka nanti akan ketemulah nanti bagaimana jarak sekolah ke rumah kamu. Sudah? Nah, jangan lupa klik tombol merah ya untuk menetapkan titik koordinat rumah kamu itu, lokasi saya. Setelah itu kita klik tombol hijau berikutnya. Oke, kita lanjut kembali. Setelah selesai kita melakukan proses penentuan titik koordinat rumah kita, maka tampilan selanjutnya akan seperti ini dia ya. Ini ada keterangannya. Setelah selesai pendaftaran, berikut contoh data yang sudah diinput dan pastikan semua data yang diisi dan benar. Oke. Jadi di sini nanti akan muncul tampilan dari data-data yang sudah kita input di awal tadi. Nah, ini adalah merupakan tahap verifikasi ya. Maka sebelum adik-adik centang, adik-adik periksa kembali datanya apakah sudah benar atau belum ya. Dimulai dari NIK, kemudian nama kamu, nomor kakak, jenis kelamin ya kan, kemudian pendidikannya apa gitu ya, pendidikan yang dipilih apa, terus asal sekolahnya dari mana, kemudian pilihan sekolahnya di mana gitu ya. Baru nanti di sini akan tertera alamat dan nama orang tua. Kemudian juga di sini nanti akan tertera nomor telepon. Ini akan muncul ya. Dan ini adalah merupakan apa? Titik koordinat rumah kamu ke sekolah yang dituju. Jika kamu sudah merasa yakin, sudah pas datanya, sudah sesuai, maka centang yang warna kotak kecil ini ya, kita centang. Jadi ini sebagai tanda pernyataan ya, data ini saya isi dengan sebenarnya. Jadi artinya di sini sebagai persetujuan bahwasanya memang data yang sudah kita isi ini adalah sudah sesuai, tidak ada yang salah. Jika sudah, selanjutnya pada layar handphone adik-adik sekalian kita buat tanda tangan ya sebagai pengesahan bahwasanya ini sudah sesuai gitu. Cara untuk menorehkan tanda tangan di layar monitor itu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan jari tangan kita pada layar monitor kita. Itu kita gerakkan saja nanti sesuaikan dengan tanda tangan kita. Sudah, baru habis itu kita klik selesai. Udah. Nah, selanjutnya adik sekalian, setelah semua data sudah dipastikan diisi dengan benar, maka calon peserta bisa mencetak ya kartu dan registrasi peserta selesai. Oke, jadi kita bisa cetak kartunya. Baru setelah itu kita klik tombol hijau ya, registrasi peserta selesai. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Demikianlah penjelasan singkat panduan registrasi online PPDB Sumut. Semoga dengan adanya panduan ini adik-adik bisa lebih memahaminya sehingga proses registrasi online bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Tambahannya ya adik-adik sekalian, ini ada saya dapat informasi berdasarkan komentar-komentar yang ada di video-video saya sebelumnya. Sebagian besar mengatakan bahwasanya proses registrasi online yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi PPDB Sumut
itu agak sedikit sulit. Misalnya pada saat kita melakukan penguploadan kartu keluarga, penguploadan raport, ya, dan lain sebagainya, ya itu bisa saja penyebabnya yang pertama adalah server padat, ya. Servernya padat merayap, banyak teman-teman kami yang melakukan proses registrasi di jam yang sama, atau bisa juga jaringan internet di tempat kami itu tidak stabil. Oke, jadi saran saya supaya ini bisa berjalan dengan lancar, ya usahakanlah adik-adik sekalian kamu melakukan registrasi online-nya pada jam-jam yang tidak sibuk, ya, tidak sibuk bekerja, atau jam dimana kemungkinan teman-teman kamu tidak melakukan proses registrasi. Biasanya itu pada malam hari ataupun tengah malam. Saya yakin pasti proses registrasi online-nya akan berjalan dengan lancar. Oke, ya, jadi demikianlah dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa adik-adik sekalian bantu channel saya ini agar semakin berkembang dan semakin semangat saya dalam membuat video-video selanjutnya, dengan cara membagikan, ya, video-video ini ke teman-teman kamu juga yang akan melakukan proses registrasi online. Kemudian klik subscribe, dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, silakan adik-adik klik tombol lonceng yang ada di pojok kanan bawah. Kalaupun ada kira-kira permasalahan yang kamu temukan pada saat proses registrasi online ini, silakan sampaikan keluhan kamu di kolom komentar. Semoga saya nantinya bisa membantu keluhan-keluhan yang kamu alami, ya. Oke, sekian dulu. Salam bravo buat kamu semua. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Bye-bye.